Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Yusufadila Bihaniro. Saya sebagai perwakilan dari kelompok kedua mata kuliah kewirausahaan teknik industri tahun 2024. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap UMKM yang menjual mengenai roti bakar yang merupakan selaras juga dengan proyek kewirausahaan kelompok kami. Baik teman-teman, di sini saya sendiri sudah bersama dengan Bapak siapa? Bapak Slamet. Dengan Bapak Slamet yang merupakan Dan owner dari Indonesia. ya, baik. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap UMKM mengenai roti bakar tersebut, Pak. Apakah Bapak berkenan? Mungkin langsung saja Pak, kita mulai dari pertanyaan pertama. Yang pertama itu, kepada siapa Bapak menawarkan produk roti bakarnya? Nah, pelanggannya itu yang paling penting itu siapa? Kayak segmen pasarnya gitu. Kalau ini kan kebetulan cuma kampus saja. Kebanyakan memang hampir 80% itu memang dari mahasiswa kampus juga. Bagian yang masyarakat sekitar. Berarti dari mahasiswa dan lingkungan sekitar gitu ya, Pak? Untuk pertanyaan kedua, penawaran atau produk yang Bapak tawarkan dalam bisnis roti bakar itu kepada pelanggan itu seperti apa, Pak, penawarannya? Mungkin bisa dari media sosial atau dari status WhatsApp mungkin. Kami kebanyakan dari online juga dalam promo atau promosi gitu kenalan lewat online. Lewat Sebenarnya online, online. ya, berarti lewat media sosial gitu ya, Pak? Pertanyaan ketiga itu, bagaimana Bapak menghantarkan produk Bapak kepada segmen pasar yang telah Bapak tentukan? Jadi, apa jalur yang paling mudah dari mereka? Kayak misalnya, bagaimana Bapak itu menghantarkan produknya ke segmen pasarnya? Kayak misal dari Shopee gitu, Shopee Food. Kebanyakan ya, kebanyakan kayak Dari saya bilang online. gitu kan, Ya. online gitu sebenarnya ada Shopee, Grab sama Gojek. Kadang ada yang kalau dekat-dekat sini lewat WA bisa. Oh, WA bisa. Ya, berarti nanti Bapak yang nganterin ke rumah gitu atau mereka tetap ke Ada sini? yang ambil langsung. Kadang kalau dekat dari sini bisa saya antar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan produk Bapak? Kadang ya relatif sih Mbak. Ada yang kayak sama juga kayak saya sama jenengan gini Iya. gitu kan. Ya terus seperti itu juga. Ada yang apa ya? Berarti dengan keramah tamahan gitu ya, Pak. Baik. Lalu selanjutnya, dari mana sumber pemasukan Bapak? Apa saja yang pelanggan itu bayar kepada Bapak? Jadi apakah ada yang gratis atau memang semuanya itu kalau misal bayar ke Bapak baru Bapak mendapatkan pemasukannya gitu? Kalau itu biasanya sih kalau yang free kayak gitu biasanya kalau tanggal-tanggal tertentu Mbak. Kadang-kadang ada yang promo. Iya. Kayak mungkin contohnya kayak pas 17 kemarin. Ya. Yang kelahiran tanggal 17 atau enggak pas ada di besar mungkin ada. Oh, ada free gitu Tapi ya, itu Pak? datang sendiri ya. Oh. Ada biasanya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa aktivitas yang paling penting yang Bapak lakukan agar bisnis roti bakar itu tetap berjalan? Jadi apakah promosi atau apakah seperti tetap apa? Biasanya sih ya promosi Promosi ya, sama Pak? Kegiatan utama supaya bisnisnya sama tetap itu apa berjalan. namanya untuk buka waktu itu hampir jarang libur sih Mbak. Oh, jarang Biasanya libur. gitu jarang libur. Iya, iya. Jadi pelanggan itu jangan bikin apa ya karena Kecewa pelanggan kecewa juga ya, Pak? pelanggan. Nah, Karena setiap hari diusahain buka karena itu gitu. kan. Lalu apa saja sumber daya yang Bapak butuhkan untuk menghasilkan produk roti bakarnya dan melalui channel apa serta bagaimana Bapak menjaga hubungan dengan pelanggan? Jadi yang tadi itu sumber daya yang Bapak butuhkan untuk produk roti bakar itu apa aja, Pak? Bahan-bahan Iya, bahan-bahannya, bahan utamanya kayak mungkin Kalau bahan mungkin utama rotinya, kita menjaga
dari pemasarnya enggak dulu yang ngajarin juga dari pemasarnya juga. Nanti kenalannya ada sama yang pemasarnya itu. Kalau kita nggak jarang lah. Dulu ada yang nawarin juga, tapi kita ya nggak tolak. Soalnya kan menjaga kualitas roti sama dengan sama yang produsen yang lama itu. Lalu siapa partner Bapak dalam menjalankan usaha roti bakar ini? Kalau partner biasanya satu sama istri, sama kadang ada sih dari karyawan sini kadang ada juga. Berarti kadang ada dari istri sendiri, kadang dari karyawannya juga ya Pak? Kalau untuk sumber daya apa yang disediakan? Maksudnya itu kayak misal dari karyawan atau dari istri itu apakah Bapak menyediakan kayak misal apa ya, tempat istirahat mungkin gitu dari di belakang gitu kayak karpet gitu? Ada kayak gitu Ada. aja. Cuma kalau karyawan sih mungkin rumahnya dekat sini juga sih, maksudnya dia langsung pulang juga. Cuma buat istirahat atau sebagainya mah ada. Lalu bagaimana tadi istri dan karyawannya itu dapat membantu aktivitas bisnis Bapak? Kayak bagaimana pembagiannya gitu Pak? Apakah misal yang membakar itu Bapak atau mungkin karyawannya, yang membungkus itu mungkin istrinya atau Bapak gitu? Kalau itu kadang gantian juga, tergantung dari apa ya? Fleksibel gitu ya Pak? Fleksibel, tergantung dari Antriannya. orderan. Kalau cuma mungkin masih bisa ditangani satu orang, saya megang karyawan saya sendiri. Berarti Kalau udah antriannya banyak, baru orang. sama istri keluarga sama saya. tadi tetap dibagi dua kalau misal antriannya itu panjang gitu ya Pak? Ya, Lalu berarti kalau bentuk kerjasamanya itu berarti tergolong baik ya Pak? Karena kalau misal ada yang panjang itu otomatis kan ada koordinasi, berarti baik ya Pak? ada kita sabar. Kan kalau tidak takutnya itu pelanggan nanti kalau menunggu lama ya. Iya. Ada ya. Sabar. Lalu kira-kira biaya yang Bapak keluarkan untuk membangun bisnis roti bakar ini itu apa aja Pak? Kayak mungkin Modal gitu. ya modalnya. Iya. Untuk kontrakan sama beli-beli bahannya. Itu kalau boleh tahu mungkin kalau boleh itu biayanya itu kira-kira seberapa? Untuk modal awal ya. Sekitar 8 untuk bisa 8 ya Pak? itu dari nol ya. Dari nol. Itu berarti belum termasuk sama bahan-bahan ya Pak? Atau sudah? Sudah Sudah. Itu langsung jadi gitu ya? kita Sewa 78. Sewa kontrakannya itu? sewa kiosnya. Kalau dihitung per bulan itu udah sama ini 8-10 sampai kurang lebih segitu lah kalau sama kontrakan. Karena kontrakan ngambil sekalian 3 bulan. Itu udah lama. Baik Pak. Kalau untuk pertanyaannya kayaknya udah cukup sampai di situ sih Pak. Jadi karena kan saya sudah beli, jadi mungkin kita coba bareng-bareng gitu ya Pak. Ini tadi masih anget juga ya. Ya saya coba ya Pak. Enak banget Pak, ini manisnya kerasa, apa ya, dibakarnya juga enak gitu, udah pas gitu. Kalau pelanggan tenang saya juga seneng sih Mbak. Iya bener. Saya kebetulan juga sering beli di sini kalau Tambah misal online saya atau mau lewat? langsung kalau misal langsung. saya mau pulang gitu. Beli buat oleh-oleh di jalan, maksudnya buat makan di jalan. Sama saya yang layani atau ada istri saya atau karyawan saya? Sama bapak kadang. Tapi kita kan lupa. Lupa ya? Karena saya pakai masker gitu. Oh iya. Ini bukanya jam berapa Pak? Mana? Bukanya jam berapa kira-kira? Kalau sebenarnya kalau hari-hari biasa yang reguler biasanya tuh udah jam 7 tuh udah mulai buka, jam 7 sampai jam 8 sampai jam 10 malam. 10 malam. Cuma kalau weekend itu biasanya kita itu tetap buka, cuma kadang agak sorean kalau udah siangan. Kadang kalau pagi buat acara keluarga dulu. Oh, berarti kalau weekend lebih banyak yang beli apa? Weekend lumayan Gimana? banyak, lumayan kalau weekend itu lumayan banyak. Hmm, Kadang kita kalau contoh kayak minggu gitu kan minggu ini
meskipun bukan sore gitu ya. Lumayan ya. Lumayan. Oh. Kemarin juga malam minggu juga gitu ya, Pak? Makanya kalau minggu, kalau weekend, kalau untuk libur itu sayang. Iya. Kalau ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Usahanya. Kalau berjalannya itu sejak awal-awal corona. Oh, Kan kopi. masa corona juga. Oh, 2021 ya Pak ya? Gimana? 2021. 2019, sekitar 2019. 2019. Oke, oke. Oke, tanya. Udah. Ini Mas 10 menit. Gak apa sih. Udah? Ini tadi saya udah cobain tuh kayak enak sih Pak, maksudnya manisnya juga pas terus ya pas itu enggak Pak, saya udah bawa sendiri. Oh iya. Mana Mas? Oke, ini kondisinya kalau hari Minggu jam 7. Jadi cukup banyaknya dari Gojek sama Shopee ya, Pak? Gojek sama Shopee itu banyak ada. Gojek, Shopee sama Grab. Sama Grab. Udah? Mau tutup? Mungkin itu aja ya Pak yang akan apa yang udah kami tanyakan. Makasih juga Pak Selamat udah bersedia untuk kami wawancarai. Semoga bisnis Bapak lancar, Amin. tahan lama, Amin. banyak omsetnya. Amin. Mungkin saya sendiri minta maaf ya Pak kalau selama tadi ada bertanya itu ada yang menyinggung Bapak mungkin secara tidak sengaja. Oh iya. Sama-sama sih Mbak, kalau jawabannya kayak kurang Ya, apa ya, mana kurang tuh, Pak? tepat gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, makasih Pak. Selamat. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya paling ada apa ya? Aku nggak coba dengan kaki belum ngapain juga sih. Kayak aku yakin dari rumahnya saudaraku. Makanya aku bilang kebetulan aku di atas dan aku langsung bilang karena aku minta bantuin dia begini sudah butuh. Nah teman-teman, kalau teman-teman pengen beli roti bakar di Juragan Muda, itu tempatnya ada di Jalan Durian Raya nomor 100 ya, di Tirto Agung, tepatnya di depannya Atap Langit. Nah itu dia lokasi dari roti bakar yang kami wawancarai. Sekian, terima kasih. Barusan adalah wawancara saya dengan owner dari UMKM Roti Bakar, dan hal tersebut bisa dilihat bahwa kesimpulannya itu Bapak Slamet berjalan lancar bisnisnya, tidak ada halangan juga dan tidak ada kendala yang berarti juga, yang artinya bisnisnya berjalan dengan lancar. Jadi sekian wawancara dari saya sebagai perwakilan dari